guys, welcome back to my channel Safiran Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Safiran Nur Aziza. Kali ini aku membuat video seputar PT Dutasari Citra Laras yang pernah aku bahas itu di tugas besar kedua aku. Nah, kali ini aku ingin mengkaji ulang serta menjelaskan seputar PT Dutasari Citra Laras. Nah, apa sih yang harus kalian pahami di dalam hasil apa aja yang harus perlu diaudit? Oke, simak yang pertama. Yang pertama adalah kita memahami dulu cost of framework. Cost of framework itu seorang auditor wajib tahu karena itu sebagai bahan kita untuk memanage yang namanya audit. Mari kita simak. Framework adalah bagian di mana seorang auditor perlu namanya melakukan operasi, reporting, dan compliance, di mana kita itu mampu melihat operasi apa aja yang dilakukan di dalam PT Dutasari Citra Laras. Nah, di sini sendiri ada namanya control environment. Control environment itu adalah suatu aktivitas mengontrol dalam sistem manajemennya. Setelah itu, di dalam control environment terdapat entity level, divisi, operating unit, dan fungsi. Masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain. Contohnya, di bagian manajemen. Nah, apa saja lingkungan manajemen yang mengatur di dalam sebuah perusahaan? Setelah itu, divisi. Biasanya, divisi itu terbagi atas beberapa divisi. Divisi marketing, divisi R&D, divisi finance and accounting. Itu bisa dijadikan atau bisa disebut dengan control environment. Setelah itu operating unit, yaitu aktivitas operasi yang harus sesuai dengan jabatan divisi masing-masing serta berdasarkan fungsi. Lantas, kita harus namanya mengetahui risk assessment. Risk assessment itu adalah suatu resiko yang biasanya terjadi. Kita harus tahu apa saja risk assessment yang bisa terjadi. Kita bagi menjadi beberapa level. Level rendah, level sedang, dan level tinggi. Biasanya level rendah itu adalah kerugian kecil. Contohnya adalah packaging rusak. Kalau level menengah bisa dikatakan barang sudah lewat dengan jangka waktu, serta level tertinggi dari risk assessment adalah barang tidak laku. Kita harus menyusun berdasarkan entity level. Selanjutnya adalah control activities. Kita harus mengontrol kinerja atau aktivitas berdasarkan divisi. Selanjutnya adalah information dan communication. Kita perlu namanya mengetahui informasi dan komunikasinya. Dan terakhir adalah memonitoring, yaitu kita harus tahu bagaimana hasil dari kerja masing-masing divisi. Tadi kita belajar tentang cost of framework. Selanjutnya kita tentang bagaimana kita menilai resiko, bagaimana kita menanggapi resiko, dan bagaimana kita menanggulangi resiko sampai tahap pelaporan. Kalian harus tahu sendiri bagaimana penilaian risiko. Resiko itu biasanya terbagi dalam 3 jenis, yaitu resiko sedang, menengah, dan tinggi. Nah, untuk
kalian dapat tahu, contohnya adalah perusahaan jasa. Misalnya perusahaan jasa, resiko kecilnya orang tidak menyukai jasa yang kita berikan. Bisa dibilang kita kurang memuaskan dalam melayani customer. Yang kedua yaitu resiko menengah. Resiko menengah itu biasanya teguran atas kesalahan kita memberikan jasa. Nah, yang terakhir itu adalah bisa saja itu menjadi tindak kesalahan yang besar atau komplain yang tidak dapat diterima oleh customer. Maka dari itu, bagaimana sampai tahap laporan, kita mesti tahu apa yang perlu kita lakukan. Misalnya di dalam kita membuat beberapa risiko itu, kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Misalnya kita kurang dalam pelayanan, maka dari itu kita membuat namanya SOP, bagaimana cara tatanan pelayanan yang baik dan bagaimana cara responden yang baik. Setelah itu kita lihat juga dari sekeliling bagaimana penilaian seorang atas PT kita sendiri, PT Duta Sarica Laras itu sendiri. Terus setelah itu kita lihat juga apa saja pelaporan-pelaporan ketika kita memberikan setiap pelayanan yang baik atas resiko itu. Jadi dalam resiko itu kita melihat positifnya seperti apa ketika kita menanggulangi resiko itu. Oke, kita belajar yang ketiga. Cek ya. Ya, mari kita belajar tentang prosedur penilaian resiko. Prosedur penilaian resiko yaitu berbasis ISA 315.6, di mana kata kuncinya yang pertama adalah bertanya. Nah, sebagai seorang auditor kita perlu aktif untuk mengetahui resiko apa aja yang terjadi. Di sini seorang auditor harus bertanya kepada bagian manajemen tentang apakah salah saji yang sering terjadi di dalam suatu perusahaan dan apakah itu sudah pernah ditanggulangi atau belum, atau kerugian apa saja yang ditimbulkan dari manajemen yang tidak pernah diketahui. Yang kedua adalah prosedur. Kita harus tahu apa saja prosedur-prosedur di dalam prosedur analytical suatu perusahaan. Jadi kita tidak bingung kalau misalnya kita sudah mengaudit tapi kita sudah tahu prosedur di dalam perusahaan itu. Yang ketiga adalah pengamatan. Setelah kita sudah bertanya, kita juga sudah mengikuti prosedur. Setelah itu kita melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu sendiri bisa dari wawancara, bisa juga dari kita melihat kinerja dari program, bisa juga kita melihat dari tingkah laku atau tindakan suatu karyawan yang sekiranya mencurigakan. Itu perlu kita tahu dalam menilai prosedur penilaian risiko berbasis ISA. Teman, selanjutnya nih kita belajar tentang pendekatan siklus. Pendekatan siklus itu sendiri, seorang auditor diperbolehkan dalam pengeluaran rekening bank berdasarkan yang mana yang lebih efisien dan lebih efektif. Jadi auditor diberi kebebasan di dalam menentukan urutan transaksi yang dia lakukan. Oke teman-teman, kita mengetahui tentang OM, PM, dan SUT. Nah, OM itu sendiri adalah tingkat materialistis. Dalam di PT yang aku audit itu senilai 15,8 juta. Setelah itu, PM-nya adalah tingkat materialistis pada saat pelaksanaan audit. Nah, di situ kita lihat dulu perhitungan seperti apa, yaitu 70% dikali 15,8 juta senilai 1,747479 juta. Setelah itu kita melihat juga SUT adalah perbedaan saldo rupiah
yang tidak memerlukan koreksi ternyata. Nah, biasanya itu nilainya 3%. 3% dari nilai IM tadi, yaitu sebesar 52424. Selanjutnya adalah pengujian pengendalian dalam laporan penjualan. Nah, kita lihat dulu yang namanya laba bersih. Laba bersihnya itu sebesar 10 juta. Nah, dari situ kita lihat juga dikurangin beberapa beban-beban, seperti biasanya itu beban pengiriman, terus setelah itu beban pengeluaran packaging, bisa juga atas kerugian-kerugian yang dikeluarkan juga. Setelah itu kita lihat juga dari pengamatan, bagaimana kita harus mengamati apa saja proses berjalannya suatu penjualan tersebut, serta kerugian dan keuntungannya apa saja. Jadi dari tadi angka 10 juta dikurang beban-beban per masing-masing beban packaging 1 juta, dikurangin lagi beban biaya freight on, terus juga dikurangin lagi beban pengiriman, maka totalnya jadi 5 juta. Itu sebagai laba dari perusahaan kita. Tadi sudah membahas tentang prosedur tentang penjualan, kali ini tentang prosedur analisis data. Nah, kalau misalnya analisis data, kita melihat dari laporan keuangan, kita bandingkan juga kedua laporan keuangan. Biasanya nih, kalau dalam suatu perusahaan kita melihat dari tahun lalu, misalnya dari tahun 2018. Contohnya pendapatan kita itu sebesar 5 juta. Tapi di tahun sebelumnya pendapatan kita itu 10 juta. Nah, apakah ada prosedur yang salah di dalam audit? Udah gitu kita harus memberikan opini yang wajar atau tidak wajar berdasarkan yang kita amati. Jadi perubahan atau perbedaan itu harus jelas. Kenapa ada perbedaan cukup signifikan dari laporan keuangan tahun lalu? Ya, kita memahami tentang arus kas pada beban karyawan. Di sini ada pembayaran kas kepada karyawan. Nah, jumlahnya ada 3.200.000. Kita lihat di sini yaitu beban gaji. Jurnalnya adalah beban gaji terhadap utang gaji sebesar 3.200.000. Di sini 3.200.000. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini 3.200.000. Tanggalnya akhir bulan, maka dinyatakan di sini adalah transaksi 31. Kita lihat Juli, 31 Juli 2021. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, bagaimana kita mengamati atau mengawasi aset tetap kita. Yang pertama adalah kita memiliki harta, yaitu bangunan. Setelah itu harta lainnya. Biasanya kita punya seperti mesin fotokopi, terus habis itu telepon, terus bisa juga alat kebersihan, itu sebagai aset tetap kita juga. Setelah itu adalah kendaraan, biasanya ada inventaris buat karyawan, mobil atau motor. Setelah itu mebel atau ATK yang biasa dibeli 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, setelah itu mesin dan peralatan, biasanya mesin print, fotokopi, atau mesin cetak barcode. Nah, setelah itu kita memiliki data tanah nih. Ada tanah sebesar 2 miliar
Nah, ini adalah aset tetap kita yang seharusnya kita selalu jaga dari tahun ke tahun. Ini adalah akun piutang. Di sini akun piutangnya senilai 100.000 di debit pada sales di kredit. Setelah itu ada namanya akun piutang retur dan akun piutang pada penjualan barang sebesar 5.000, kreditnya 5.000. Setelah itu ada lagi diskon. Di sini contohnya adalah kas dan sales diskon terhadap akun receivable sebesar kasnya 93, 100, sales diskonnya 1.900, dan akun receivable 95.000. Adalah utang pajak. Biasanya utang pajak itu yaitu utang pajak bumi dan bangunan. Di sini nilainya adalah 15.000. Angka satuannya adalah juta, yaitu 15 juta untuk utang pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek yaitu utang yang dibayar di muka, biasanya kayak DP. Nah, biasanya DP ketika kita sudah bayar DP sebesar 10 juta, maka untuk melunasan dengan nominal 20 juta, 10 jutanya dengan perjanjian 3 bulan atau sampai 6 bulan. Setelah itu adalah utang jangka panjang. Biasanya utang jangka panjang itu wesel atau perjanjian leasing. Nah, seperti kayak suatu perusahaan meminjam kendaraan dengan leasing dengan kesepakatan berapa tahun peminjaman, itu bisa dijadikan utang jangka panjang. Jadi tadi seru kan beberapa masukan atau materi-materi yang aku jelaskan. Nah, selanjutnya adalah going concern. Going concern ini adalah keberlangsungan suatu perusahaan di mana perusahaan ini terus berkembang dan bergerak tanpa terbatas waktu. Jadi tidak ada namanya pembatasan waktu atau tidak tervalidasi. Sorry ya. Nah, setelah itu kita juga harus tahu nih bagaimana penerapan suatu perusahaan agar tidak tervalidasi. Biasanya perusahaan itu punya umur dalam perusahaan kokoh dulu dalam pondasi, yaitu tidak adanya suatu kecurangan atau bermain belakang di dalam perusahaan. Yang kedua adalah sistem keuangan kasnya itu baik dan pajaknya pun baik. Biasanya pemerintah itu memantau juga pajak-pajak di dalam suatu perusahaan. Apabila dia rugi terus, itu bisa dinyatakan validasi. Tetapi kalau misalnya dia memiliki keuntungan atau cash flow-nya itu lurus dan lancar saja dalam pembayaran pajak, maka umur perusahaan itu bisa lama dan berjalan lancar. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya dari going concern itu sendiri. Ini adalah pengujian dari estimasi akuntansi ya. Nah, di sini pengujian estimasi akuntansi seharusnya yang benar adalah pengeluaran itu lebih sedikit daripada pendapatan. Jadi harusnya itu pendapatannya itu cukup untuk membayar tadi yang saya udah sebut adalah beban seperti beban diskon, setelah itu beban usaha, packing, terus juga beban pengantaran, ekspedisi ya sebutannya. Terus juga ada lagi namanya utang-utang jangka pendek, dimana kita menerima utang jangka pendek dan kita bisa juga yang namanya kita berhutang, hutang ke perusahaan leasing. Nah, itu utang jangka panjang. Dan estimasi akuntansinya itu kita harus benar susunannya seperti beberapa contoh tadi yang aku jelasin. Itu bagus banget buat kalian detail atau pengukuran yang benar seperti apa. Setelah itu kita harus lihat juga laba setiap tahunnya, dan 5 tahun ke depan kita harus mengestimasi apakah laba kita turun atau tidak. Nah, apakah itu perusahaan yang sehat atau tidak?
Maka dari itu estimasi akuntansi perlu banget diterapkan di dalam suatu perusahaan yang sedang kalian jalani. Teman-teman, ini adalah contoh dari kertas kerja audit. Nah, di sini contohnya adalah kita indeks kertas kerja. Setelah itu kita nomor kode akun. Nah, di dalam akun laporan keuangan itu ada nomor-nomor kode akun. Terus setelah itu nama akun dan penjelasan jurnal. Untuk memindahkan saldo debit di dalam akun utang dagang ke dalam kelompok aktiva, saldonya tersebut pembelian bahan baku dengan nomor surat order pembelian. Jadi kita udah ada namanya surat order pembeliannya berapa. Sebesar 140.000 di debit, kreditnya 140.000 di kredit. Nah, di sini kita lihat juga ada namanya dibuat oleh auditor yang memantau atau mengaudit, di review juga oleh yang mengetahui. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, teman-teman. Teman-teman, ini adalah contoh opini audit yang sudah dibuat. Jadi ketika kita telah mengaudit, maka kita membuat namanya laporan auditor independen. Di sini kita harus lihat dari nomor kop surat, kepadanya kita tunjukkan ke direktur utama. Nah, alamatnya serta nama kotanya. Di sini menjelaskan kami telah mengaudit neraca PT per tanggal 31 Desember serta laporan laba rugi. Laporan laba rugi ditahan, laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang kami lakukan. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat, dan menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar. Nah, ini namanya opini wajar ya teman-teman. Terus dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT per tanggal 31 Desember dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, setelah itu kita lihat di sini adalah tanda tangan pimpinan. Nah, yang apakah dia benar-benar menyetujui atas opini kita. Seru sekali kita belajar tentang audit. Segitu dulu informasi tentang aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga dapat diterima dan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari saat bekerja. Semoga kalian suka sama video aku, semoga membantu, dan semoga kalian terus mengikuti channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.